Shalom, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, Bapak harapkan semua kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, semangat walaupun kita di rumah tetapi kita tetap semangat belajar. Baik anak-anak Bapak yang terkasih. Nah, materi kita masih seputaran itu sistem notasi musik barat. Ya, masih seputaran itu. Nah, dengan subjudul atau judul kecilnya yaitu mengenal tanda istirahat atau tanda diam. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bentuk-bentuk not balok, kemudian kita sudah belajar garis para nada, kemudian kita sudah mencoba mengubah notasi angka ke dalam notasi balok, ya kan? Nah, sekarang kita belajar unsur dalam notasi balok itu, bagian dari notasi balok itu adalah tanda istirahat atau tanda diam. Nah, apa sih tanda istirahat atau tanda diam? Nah, tanda istirahat itu nakku atau tanda diam itu adalah menunjukkan suatu jeda atau diam atau istirahat dalam sebuah musik atau lagu. Nah, kalau kita menemukan tanda diam, tanda istirahat dalam penulisan notasi lagu, maka kita harus memberi jeda sejenak ya untuk diam atau tidak melakukan apa-apa dalam bernyanyi atau bermusik maksudnya. Ya. Nah, tetapi ketukan dalam tanda diam itu tetap berjalan ketukannya. Ya, ketukannya tetap dihitung. Hanya kita tidak melakukan apa-apa, tidak memainkan musik atau tidak bernyanyi. Itulah jeda diam sejenak. Jedanya ya, diam sejenak. Nah, pada not angka, tanda diam ini dilambangkan atau dituliskan dengan angka 0. Ya, pada not angka, nak. Pada not angka. Nah, jadi kalau kita menemukan angka 0 pada sistem penulisan not angka, berarti itu artinya diam, tidak bernyanyi. Ya, nah. Sedangkan di notasi balok, tanda diam atau lambang-lambang tanda diam itu ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuk, 6 jenis sesuai dengan nilainya. Ya nak ya. Nah, mari kita lihat satu persatu bentuk, nama dan nilai tanda istirahatnya. Pertama, ini bentuknya. Perhatikan ya nak ya. Nah, ini ada garis di atasnya, kemudian baloknya itu menggantung ke bawah. Menggantung ke bawah. Itulah yang pertama. Ya, menggantung ke bawah. Apa namanya? Namanya itu tanda diam penuh. Ya, nilainya 4 ketuk. Berarti kalau kita ketemu tanda diam seperti ini, tanda diam penuh, maka diamnya selama 4 ketuk. Ya, umpamanya la la la. Ketemu tanda diam, maka diam kita, jangan bernyanyi selama 4 ketuk. Tuh, wa, ga, ta. Habis itu bernyanyi lagi. Na na na. Nah, begitu. Itulah ya. Ya, yang kemudian tanda diam yang bentuknya seperti ini. Lihat, kebalikan dari yang tanda diam penuh. Ini lihat, garisnya di bawah, baloknya di atas. Nah, ini namanya tanda diam ya setengah namanya. Nilainya 2 ketuk. Nah, berarti diamnya sebanyak 2 ketuk. Yang ketiga, seperti ini bentuknya. Seperti angka 3 juga. Seperti angka 3.
namanya tanda diam seperempat, nilainya 1 ketuk. Nilainya atau jedanya 1 ketuk diamnya. Yang keempat, ini bentuknya. Ya, seperti yang keempat dia. Seperti yang keempat. Namanya itu tanda diam 1/8. Nilainya 1/2 ketuk. Yang kelima seperti ini, seperti angka 4 juga, tetapi tangannya ada 2. Nah, apa namanya? Itu tanda diam 1/16. Nilai diamnya, jedanya sebanyak 1/4 ketuk. Dan yang terakhir, ya ini bentuknya ada tangannya seperti angka 4 juga, tapi tangannya 3. Ya. Namanya tanda diam 1/32, nilainya 1/8 ketuk. Nah, jadi sudah tahu kan nak bentuk-bentuknya, namanya dan nilainya. Beda nama, beda nilai ya nak ya. Kalau nama itu ada tanda diam penuh, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Nilainya 4, 2, 1, setengah, 1/4, 1/8. Mengingatnya aja bagi-bagi 2 aja. Penuh bagi 2, setengah, setengah bagi 2, 1/4, 1/4 bagi 2, 1/8, 1/8 bagi 2, 1/16, 1/16 bagi 2, 1/32. Itulah namanya, bagi-bagi 2. Kalau nilainya, nah pertama 4 bagi 2, 2. Bagi 2, 1. 1 bagi 2, setengah. Setengah bagi 2, 1/4. 1/4 bagi 2, 1/8. Nah, itulah bentuk nama dan nilai tanda diam atau tanda istirahat. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan atau meletakkan tanda diam, tanda istirahat di dalam garis paranada? Nah, bagaimana? Ada 3 kriteria, ada 3 cara, aturan bagaimana menggambarkan tanda diam dalam garis paranada. Ya. Pertama, catat ya nak ya. Pertama, tanda diam penuh. Tanda diam penuh ini digambarkan, diletakkan dia garisnya menempel di garis keempat. Lah, lihat ini nakku. Ini kan garis pertama, masih ingat kan? Garis paranada, ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, tanda diam penuh dia menempel di garis keempat. Nah, itulah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, tanda diam setengah. Ini tanda diam setengah. Ini kan? Ini garisnya. Nah, tanda diam setengah, ya, garisnya, garis tanda diam itu menempel di garis ketiga. Ini dia. 1, 2, 3 menempel di garis ketiga. Ingat ya nak ya? Oke. Nah, yang ketiga, tanda diam 1/4, tanda diam 1/8, tanda diam 1/16 dan 1/32. Dia kita letakkan di spasi kedua dan spasi ketiga. Ingat, tanda diam 1/4, tanda diam 1/8, 1/16 dan 1/32 kita letakkan di spasi kedua dan 3. Tidak boleh lewat kemari gambarnya. Tidak boleh lewat kemari gambarnya. Ya nak ya? Mengerti nak? Mengerti? Nah, jadi itulah penjelasan mengenai tanda istirahat atau tanda diam. Ya nak ya, ingat kamu harus mengetahui bentuk nama dan nilai tanda diam atau tanda istirahat. Ini bentuk-bentuknya, ini nama-namanya, dan ini nilainya. Kemudian bagaimana cara meletakkan atau menggambarkan tanda istirahat dalam garis paranada. Ini dia, ini tanda diam penuh, dia menempel di garis keempat. Tanda diam setengah, dia menempel di garis ketiga. Tanda diam
4, 1/8, 1/16, dan 1/32 digambarkan di spasi kedua dan ketiga. Spasi kedua dan ketiga. Baik anak Bapak yang terkasih, sebelum Bapak menutup pertemuan kita, Bapak akan memberikan tugas kepadamu. Catat. Pertama, coba jelaskan apa fungsi dari tanda diam atau tanda istirahat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gambarkanlah bentuk, nama, dan nilai tanda diam. Gambarkanlah bentuk, nama, dan nilai tanda diam. Yang ketiga, jelaskanlah 3 kriteria atau cara menggambarkan tanda diam dalam garis paranada, dan gambarkanlah tanda diam itu di dalam garis paranada. Ngerti nak? Baik. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Kamu catatlah dan kamu kerjakan tugasnya. Bapak tunggu 1 minggu mulai dari sekarang. Jadi demikianlah pertemuan kita. Sampai jumpa. Shalom dan salam sehat buat anak-anak Bapak semuanya.